Pemirsa, 78 tahun lebih sudah Indonesia merdeka, namun warga dusun Weber Liku yang tak jauh dari pusat kota Atambua itu hingga saat ini belum menikmati kemerdekaan seperti infrastruktur jalan dan air bersih hingga listrik. Kondisi miris ini rupanya terdengar sampai ke telinga Kepala Kapolres Belu, AKBP Riko Nataldo Devala Simanjuntak, yang kemudian merespon dengan memberikan bantuan lampu solar sel untuk masyarakat dusun Weber Liku. Bantuan lampu solar sel sebanyak 12 buah diserahkan langsung Kapolres Belu saat kunjungannya ke dusun Weber Liku. Kapolres Belu bersama sejumlah anggota berjibaku bersama masyarakat setempat menggali tiang dan memasang lampu hingga kampung ini merasakan penerangan setelah puluhan tahun hidup dalam kegelapan. Kapolres Belu mengatakan penyerahan bantuan solar sel ini untuk membantu warga yang telah puluhan tahun hidup hanya mengandalkan matahari sebagai sumber cahaya. Sejumlah warga di Kampung Lama, Dusun Weber Liku tidak dapat menahan haru dan menangis bahagia di hadapan Kapolres Belu. Mereka tidak menyangka mendapat sejumlah bantuan dari Kapolres Belu, mulai dari sumur bor, perbaikan jalan hingga bantuan penerangan jalan berupa 12 unit solar sel. Sejumlah warga bergantian mencium tangan dan memeluk Kapolres Belu sembari mengucapkan terima kasih atas kepedulian Polri kepada mereka yang hidup jauh dari kata kemewahan. Kita ke daerah lain, prihatin dengan salah seorang warga yang hidup sendirian dengan rumah tidak layak huni. Polres Demak membantu dengan melakukan bedah rumah milik Jasmi, warga desa Sampang, Kecamatan Karangtengah. Pada Senin 4 Maret lalu, rumah ini akhirnya selesai dibedah dan diresmikan oleh Kapolres Demak, AKBP Muhammad Purbaya bersama jajaran dan Camat Karangtengah. Kapolres Demak AKBP Muhammad Purbaya mengatakan kegiatan bedah rumah Jasmi ini merupakan program Polres Demak Peduli, di mana kepolisian hadir di tengah masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Kapolres menjelaskan rumah milik Jasmi sebelumnya sangat memprihatinkan dengan kondisi bangunan hampir roboh. Tidak hanya itu, setiap hujan datang, lantai rumahnya selalu banjir hingga ketinggian 30 cm. Lantaran bangunan berada di dekat sungai. AKBP Muhammad Purbaya juga berharap pemberian bantuan bedah rumah ini dapat meringankan beban Jasmi untuk hidup yang lebih baik. Kini bangunan rumah Jasmi dipindah ke tempat yang lebih tinggi agar tidak kembali kebanjiran saat hujan. Pada kesempatan ini, Jasmi mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan semua pihak yang telah membantu bedah rumah miliknya sehingga menjadi layak huni. Dan menyambut bulan suci Ramadan, personel Polres Palopo, Sulawesi Selatan melaksanakan korvei di Masjid Hidayatul Ikhlas. Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin turut serta dalam aksi bersih-bersih ini dan berbaur bersama personel serta masyarakat yang turut membantu. Kegiatan ini bertujuan agar nantinya jemaah Masjid Hidayatul Ikhlas Polres Palopo bisa merasa nyaman dalam beribadah. Tak terasa dalam hitungan hari, bulan suci Ramadan akan hadir di tengah umat Islam di seluruh dunia. Di Polres Palopo sendiri, sejumlah pejabat utama termasuk Kapolres AKBP Safi'i Nafsikin tengah disibukkan dengan bakti sosial di Masjid Hidayatul Ikhlas. Pembersihan dilakukan di setiap sudut masjid guna menyambut bulan suci Ramadan. Tak hanya aparat yang beragama Islam, namun non-muslim juga ikut berbaur bergotong royong sebagai bentuk toleransi antar beragama. Di setiap bulan suci Ramadan, Masjid Hidayatul Ikhlas selalu ramai dikunjungi umat Islam, terutama dalam melaksanakan sholat tarawih. Bahkan masjid ini pula selalu menggelar pengajian bersama di setiap malam selama bulan Ramadan untuk menghatamkan 30 juz. Ini atas inisiatif dan perintah dari pimpinan kami Bapak Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin SH, SIKMH. Alhamdulillah hari ini seluruh personil
baik itu yang beragama Islam maupun yang non-Muslim, betul-betul toleransi diperlihatkan di Polres Palopo ini. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut Ramadan 1445 Hijriah, sehingga diharapkan nanti jemaah Masjid Al-Ikhlas Polres Palopo ini bisa merasakan ibadah dalam keadaan nyaman, aman, dan nikmat. Semoga giat sosial tersebut menjadi awal dari segala kebaikan yang akan terus dilakukan sepanjang bulan suci Ramadan. Yayasan Kemala Bayangkari melaksanakan kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan layanan kesehatan gratis melibatkan 87 orang tenaga kesehatan dari anggota Bayangkari, PNS Polri, rumah sakit, dan puskesmas. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-44, Yayasan Kemala Bayangkari atau YKB melaksanakan kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua Pembina YKB, Juliati Listio Sigit, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian YKB kepada warga, khususnya di Bantar Gebang, Bekasi Kota. Juliati Listio Sigit juga menambahkan kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan bertujuan untuk berbagi dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Kegiatan layanan kesehatan gratis melibatkan 87 orang tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, apoteker, petugas laboratorium, dan refraksionis. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang senang dengan adanya bakti sosial dan layanan kesehatan gratis dari Yayasan Kemala Bayangkari ini. Warga berharap kegiatan ini terus dilaksanakan setiap bulan di wilayah tempat tinggal mereka. Kita ke Bangka Belitung. Kapolda Bangka Belitung dan DMI Pusat meresmikan Masjid Darul Mutakin Polres Belitung. Pembangunan masjid ini salah satunya bersumber dari dana infak personel Polres Belitung. Wakil Ketua DMI Pusat Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin Kambo dan Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Tornagogo Sihombing meresmikan Masjid Darul Mutakin Polres Belitung. Peresmian masjid di lingkungan Polres Belitung ini ditandai dengan dilakukannya pemotongan pita serta penandatanganan prasasti. Menurut Kapolda, proses pembangunan masjid ini merupakan bukti nyata kesungguhan dan komitmen dalam mewujudkan impian bersama dan merupakan langkah yang positif. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua DMI Pusat, Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin yang menyampaikan apresiasi terhadap pembangunan masjid di lingkungan Polres Belitung. Masjid Darul Mutakin Polres Belitung diresmikan usai dilakukan pembangunan sejak 2 Januari 2023 lalu. Pembangunan ini bersumber dari dana yang berasal dari infak para personel Polres Belitung dan bantuan donatur. Kita ke informasi lain, Babin Kamtipmas Polsek Aji Barang, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan kerja bakti pembangunan talut jalan lingkungan di Desa Ciberung, Kecamatan Aji Barang. Babin Kamtipmas Polsek Aji Barang, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaksanakan kerja bakti pembangunan talut jalan lingkungan sepanjang 39 meter dengan tinggi 1,3 meter di Desa Ciberung, Kecamatan Aji Barang, Selasa waktu setempat. Kegiatan ini dilakukan oleh Babin Kamtipmas Desa Ciberung, Bribka Juliono bersama tim pelaksana pembangunan dan warga masyarakat sekitar Desa Ciberung. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kapolsek Aji Barang AKP Heri Sudaryanto menyampaikan bahwa pihaknya melaksanakan kerja bakti bersama warga merupakan wujud kehadiran Polri serta kepedulian Polri di tengah-tengah masyarakat. Menurut Kapolsek, warga Desa Ciberung merasa senang dengan kehadiran Babin Kamtipmas yang mengikuti kerja bakti pembangunan talut karena bisa menambah semangat warga dalam kerja bakti tersebut. Selain itu juga bisa sebagai kontrol penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kita jeda dulu pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.